Halo, jumpa lagi dengan saya Cicit Vincent. Kali ini saya mau bahas tentang pH air. Pasti sudah pada tahu ya tentang pH air ini. pH di bawah 7 adalah asam atau acid dan pH di atas 7 adalah basa atau alkali. Sudah tahu lah ya tentang hal ini ya. Terus tentang apa lagi? Emang ada hal-hal lain mengenai pH? Oh ada, banyak. Mungkin kalian malah tidak menyadarinya. Padahal hal-hal ini adalah mendasar, yang kalau dipahami jadi sadar. Oh, seperti itu rupanya. Nah, jadi kembali seperti yang sudah-sudah, saya suka sekali membahas sesuatu secara mendasar. Jadi tanpa dipelajari, pasti bisa dimengerti. Karena semuanya terjadi setiap hari dan menurut hukum alam. Oke, ada beberapa hal yang mau saya bahas mengenai pH yang mungkin kalian tidak tahu atau menyadarinya. Tetapi supaya tidak kepanjangan, maka di video ini saya akan bahas satu saja dulu ya. Nanti menyusul di video berikutnya. Pertama yang mau kita bahas adalah 1. Tahukah Anda bahwa pH itu berubah dalam satu hari? Jadi pH waktu siang dan malam itu berbeda. pH di siang hari biasanya akan meningkat. Jadi di siang hari air bersifat semakin basa. Sedangkan pH di malam hari akan turun. Jadi kalau malam air bersifat semakin asam. Kenapa bisa begitu? Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa ada hukum alam yang mengatur itu semuanya. Pertama adalah keseimbangan oksigen dan karbon dioksida. Pengaruh oksigen pada air akan membuat pH naik atau semakin basa. Sedangkan pengaruh CO2 akan membuat pH air turun atau semakin asam. Oke, untuk membuktikannya, saya melakukan pengukuran pH pada air kolam pada waktu malam. Kita lihat di sini bahwa pH pada malam hari adalah 6,0. Kemudian pada siang hari, saya melakukan pengukuran ulang. Dan kita lihat di sini, pH yang diukur ternyata adalah 7,5. Ini membuktikan bahwa pH menjelang malam semakin asam dan menjelang siang akan naik menjadi semakin basa. Dan pH yang baik biasanya toleransinya plus minus 1 dari pH normal. Jadi antara 6 sampai 8. Namun ada juga yang strict menjaga pH di 6,5 sampai 7,5. Menurut saya rentang 6 sampai 8 ini masih boleh lah. Yang penting jangan di bawah 6 atau di atas 8. Kecuali untuk ikan ciclit dan ikan air laut ya. Ciclit itu bagus di 7,8 sampai 8,5. Demikian juga untuk ikan air laut di atas 8 sampai 8,5. Tapi kalau ikan-ikan tropikal seperti yang saya pelihara, saya jaga di 6 sampai 8. Oke, kembali pada pembahasan di atas, bahwa siang hari pH naik atau semakin basa dan pH pada malam hari akan turun atau semakin asam. Kenapa bisa demikian? Saya bilang tadi ada hubungannya dengan keseimbangan CO2 dan O2. Selain itu, ada hubungannya dengan keseimbangan yang lainnya sih. Apa saja itu? Yuk, kita bahas ya. Kita bahas yang kondisi siang dulu ya. Pertama yaitu kondisi CO2. Apa yang terjadi dengan CO2 di siang hari? CO2 di siang hari akan berkurang. Kalau CO2 berkurang, maka pH akan naik atau semakin basa.
Kenapa CO2 berkurang? Karena ada proses fotosintesis. Fotosintesis ini akan banyak sekali menyerap CO2 yang ada di dalam air. Jadi CO2 berkurang. Oke, jelas ya? Kedua, yaitu kondisi O2 atau oksigen. Oksigen di siang hari akan bertambah. Kalau O2 bertambah, maka pH air akan naik. Kenapa oksigen bertambah? Ya tadi itu ada proses fotosintesis. Fotosintesis kan menyerap karbon dioksida, lalu menghasilkan oksigen. Jadi kadar oksigen jelas akan bertambah banyak. Di sini jelas juga ya mengenai oksigen. Ketiga, yaitu selain keseimbangan CO2 dan O2, juga ada hubungannya dengan amonia. Nah, Anda tahu nggak? Amonia ini bersifat asam atau basa? Amonia ini bersifat basa. pH-nya setinggi 11,6. Tapi karena dia juga bersifat korosif, terutama pada tembaga dan timah, amonia juga bersifat sebagai asam lemah. Penjelasannya mengenai hubungan amonia dan pH itu apa? Kan tadi udah dibilang, amonia ini bersifat basa. Amonia dihasilkan terbanyak justru pada siang hari. Semua aktivitas kehidupan terjadi di saat hari terang. Ikan berenang aktif, bermain hilir mudik sana kemari. Keringat ikan yang berupa lendir akan menjadi amonia. Pemberian makan juga biasanya bukan malam hari, tetapi pada saat hari terang. Sisa makanan akan jadi amonia. Sekresi ikan selain lendir tadi juga ada pup, ada urin. Ini jelas-jelas amonia. Proses pembusukan pada tanaman tua, yaitu daun layu, batang yang busuk, dan lain-lain juga terjadi di siang hari. Ini semua adalah sumber amonia yang bersifat basa. Maka pH di siang hari akan naik. Oke, jadi sudah jelas ya seharusnya mengenai kondisi pH di siang hari yang naik tadi. Sekarang bagaimana dengan kondisi malam hari? Prosesnya bagaimana sih? Kok bisa pH-nya turun? Yuk, kita bahas ya. Pertama kita lihat kondisi CO2 ya. Di malam hari tidak terjadi proses fotosintesis. Jadi CO2 tidak ada yang ambil untuk diproses. Respirasi pada ikan dan tumbuhan yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Jadi kadar CO2 jelas lebih banyak di malam hari. Tadi di awal sudah dijelaskan ya bahwa semakin banyak kadar CO2 maka pH akan semakin turun. Air akan memasuki sifat asam. Kedua, yang kita lihat kondisinya adalah oksigen. Yaitu tadi, tidak ada proses fotosintesis. Jadi semuanya membutuhkan oksigen. Jadi kadar oksigen jelas akan berkurang di malam hari. Kalau oksigen bertambah kan pH naik. Nah ini oksigennya semakin malam semakin berkurang. Oke, ketiga yaitu mengenai amonia. Ya, jelas sekresi ikan akan berkurang jauh karena ikan tidak aktif di malam hari. Jadi amonia juga sedikit. Sedangkan amonia yang tadinya banyak di siang hari, semuanya akan melalui proses nitrifikasi, yaitu yang menjadi nitrit, lalu menjadi nitrat. Maka jelas kadar amonianya akan banyak berkurang. Nah, itu sebabnya tidak direkomendasikan menyalakan lampu di malam hari pada akuarium. Karena siklus-siklus tadi akan terganggu kan? Kondisi jadi seolah-olah aktif terus-menerus. Amonia bakal berlebihan dan ikan jadi mudah sakit. Kalaupun tidak sakit, maka pertumbuhannya jadi aneh. Biasanya pertumbuhannya jadi makin kurus tapi memanjang. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini.
Untuk pembahasan mengenai pH selanjutnya akan kita bertemu lagi di video selanjutnya ya. Oke, salam.